Oke, kembali lagi di channel Motrix. Nah, kali ini kita akan membahas suatu mobil MPV 8 penumpang, cocok untuk keluarga ataupun travel. Nah, ini adalah Wuling Formo S. Ini adalah Wuling yang mempunyai kakak beradik, yaitu dengan Convero S tipe terendah. Bedanya dia ada di bagian velg. Kalau yang Convero S itu ditutupi dengan dop. Terus ada beberapa fitur lainnya yang mungkin berbeda. Untuk mobil ini dia dengan mesin 1200 cc, 4 silinder, penggerak roda belakang RWD dengan tenaga sekitar 77 PS dengan torsi 110 Nm. Dia masih 1200 cc, belum yang 1500 cc. Kalau 1500 cc itu ada di Convero. Untuk detail headlamp dia masih halogen. Di sini dikasih warna black. Terus untuk sen di sini masih halogen dengan sisi bagian dalam. Di bawah ada fog lamp, masih ditutup rapat dengan plastik. Untuk grill dia dengan grill besar, terus ditambahi dengan ornamen-ornamen chrome untuk memberi kesan mewah. Ini ya ciri khas Wuling, dia logonya berwarna merah. Kalau untuk Wuling yang baru-baru ini dia sudah bertukar dengan warna silver. Untuk kap mesin dia nggak panjang-panjang amat dan nggak pendek-pendek amat, masih standar. Di situ terlihat jelas di sini ada kecerutan 2 titik, wipernya juga ada 2. Untuk bagian samping ini kalau terlihat sekilas ya mirip dengan Convero S yang tipe terendah. Terlihat nggak ada beda, cuman ada di velg yang ditutupi dengan dop kalau Convero S. Untuk bagian spion dia sudah dilapisi dengan warna body, terus dikasih sen. Untuk sun fender nggak ada karena di sini spion sudah ada. Untuk handle dia model tarik. Terus dia belum ada immobilizer ataupun keyless. Untuk bagian eksterior belakang mobil ini cukup lumayan bagus ya. Di sini stop lampnya masih halogen, sennya halogen, dan lampu mundurnya juga halogen. Di sini juga dikasih tambahan untuk stop lampnya. Situ ada emblem Formo S. Di bawah ada untuk lampu hati-hatinya. Terus di situ ada sensor parkir 2 titik di bumper bawah. Sini dikasih pegangan untuk bagasi. Ini logo ciri khas Wuling warna merah. Di sini ada emblem Wuling. Untuk wiper dia belum ada ya, ataupun rail defogger untuk pemanas kaca belakang. Masih polosan. Spoiler dikasih tetapi belum ada stop lampnya. Di atas juga belum ada antena. Antenanya di bagian samping. Nah, kita lihat bagian interiornya. Nah, untuk bagian dalamnya ini dashboardnya cukup terasa padat ya daripada pesaing-pesaingnya di CC 1200, karena ini dashboardnya lumayan tebal. Terus dikasih warna coklat
bukan warna hitam lagi. Untuk yang lain kan warna hitamnya itu lebih ke abu-abu ya, bukan hitam pure. Untuk setirnya dia lumayan mewah untuk sekelas mobil ini. Di sini dikasih logo Wuling yang baru ya, warna silver. Mobil ini tidak dilengkapi dengan airbag, baik itu di pengemudi atau penumpang depan, apalagi yang di belakang. Untuk kisi AC-nya tadi ini bentuknya kotak ya, lebih ke trapesium. Terus di sini dikasih warna silver. Di bawah ada untuk pembuka bensin. Terus di sini ada alarm. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada masih kosongan. Untuk kunci dia belum engine button. Untuk speedometernya dia sudah ada tachometer, speedometer dan MID. Nah, itu bagian tengah itu ada MID-nya. Untuk kilometernya ada di 49.980, hampir 50.000 kilometer. Di situ ada trip dan odonya. Untuk pengaturan headlampnya, dia karena belum ada fog lamp ya, jadi pengaturannya nggak ada untuk fog lamp. Untuk up itu sen, sama down itu juga sen. Terus di sini sudah intermittent wipernya. Untuk pengaturan setir belum ada ya, tilt atau teleskopik. Untuk head unit ini sudah ditukar dengan aftermarket head unit layar lebar. Ini mungkin sudah ada Bluetooth-nya. Yang asli dia masih head unit biasa, yang kayak nggak ada layarnya, cuman layar kecil aja. Terus di situ ada kisi AC. Kisi AC-nya kayak berbentuk sayap Wuling ya. Di situ sebenarnya ada jam analog, tapi di sini nggak dikasih. Untuk spion tengah dia masih fix, belum ada pengaturan day night. Terus sini ada lampu baca halogen. Untuk sun visor dia sudah ada cup holder, tapi belum ada kaca. Untuk penumpang depan masih polos, nggak dikasih cup holder. Untuk transmisi dia 5 percepatan. Ini tuasnya dikasih list chrome, jadi kesannya lebih mewah ya. Di sini ada hazard. Di sini ada pengaturan AC untuk kipas sama AC. Di sini dikasih arah semburannya. Bagus ya, sudah ada pengaturan arah semburan ke kaki ataupun ke kepala. Di bawah ada power outlet. Terus di sini ada USB. Ini dikasih tempat penyimpanan. Ada cup holder 2. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Lumayan banyak ya di sini. Ini ada handbrake yang masih mekanikal. Terus untuk laci lumayan, tapi agak kecil ya. Belum soft pending, tapi ini lacinya berat ya. Karena bahannya itu tebal. Bagus nih bahan Wuling. Itu untuk layout door trim penumpang depannya. Ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini dilapisi dengan karbon-karbonan. Kita lanjut ke bagian baris kedua. Nah, untuk door trim baris kedua dia sama kayak depan, warnanya coklat. Di sini ada armrest, lumayan panjang ya, ini armrestnya. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada electric power window.
Ini ada handle yang berwarna hitam, ada power door lock. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Besar ya tempat penyimpanannya. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya, legroomnya ini ada 5 jari untuk pemakaian saya di depan tadi. Lumayan luas. Untuk kepala dia ada sekitar 7 jari. Tinggi ya, karena ini mobilnya tinggi, jadi untuk space kepala dia lumayan luas. Ini untuk headrest penumpang depannya sudah adjustable, bisa dinaik turunin. Terus di sini ada tunneling gundukan yang sangat tinggi karena ini penggerak roda belakang. Untuk penggerak roda depan dia juga ada tunneling, tapi nggak tinggi amat. Untuk space kaki di bawah masih bisa mengayun, masih luas ya. Untuk joknya, dia bahannya fabric, warnanya krem. Kalau kalian ingin nggak gampang kotor, maka lapisilah dengan kulit sintetis. Terus di sini dapat hand grip ya sampai ke penumpang paling belakang atau baris ketiga. Itu untuk door trim baris keduanya. Untuk headrestnya nggak dapat ya di Formo S ini. Tapi di sini kayaknya sudah dikasih bolongannya gitu. Kalau kalian mau nambahin headrest aftermarket, ini bisa. Terus di sini nggak dikasih armrest. Untuk seat belt dia ada 3 titik, depan, tengah, dan belakang. Oke, kita lanjut ke bagian baris ketiganya. Untuk baris ketiganya kita lebih mudah masuk dari bagian kiri ya. Untuk semua mobil biasanya begitu. Ini ada tuasnya. Nah, dia sudah one touch tumble ya. Kita tarik tuasnya, langsung dia ngelipet sampai full gini. Oh ya, ini untuk baris keduanya pelipatan kursinya ada di 40-60. Di bagian kanan itu 60, bagian kiri 40. Makanya kita masuk di bagian kiri karena kursinya lebih kecil. Kita buka dulu ini. Nah, untuk baris ketiga ini lumayan luas ya. Bagi saya ini saya tinggi 177 cm. Untuk legroom kaki ada sekitar 3 jari. Walaupun agak jongkok, tapi ini lumayan lah untuk anak kecil atau yang tingginya 160-an. Di sini nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih cup holder atau door pocket, apalagi USB. Tapi di sini sudah dikasih vinil. Di bagian bodinya ini masih rangka besi. Tapi di sini sudah dikasih hand grip. Kacanya sangat besar sekali untuk bagian belakang ini ya. Nggak biasa di mobil-mobil yang lain. Kaca penumpang paling belakangnya itu sangat kecil. Di sini juga dikasih seat belt, tapi nggak ada headrestnya. Nah, di kanan juga nggak dikasih cup holder atau door pocket, cuma dikasih vinil. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, untuk ruang bagasi, ini kelihatan tinggi sekali ya jok baris keduanya. Maksudnya baris ketiganya. Lumayan tinggi ya, lumayan besar. Ini untuk luasan bagasinya lumayan untuk mobil sekelas ini MPV. Kalau dibandingkan dengan Calya yang 1200 cc,
Yang sama dengan ini adalah bagasi yang paling luas. Di sini nggak dikasih cover plastik, langsung ke rangka bodi. Di sini juga sama untuk pelipatannya untuk menarik tuas ini. Oke, segitu saja untuk channel kita kali ini membahas Wuling Formo S tahun 2003 manual. Ini unitnya ada di New GR Mobilindo, Jalan Profesor Dr. Hamka, Perupuk Tabiang, Kota Padang. Nah, itu untuk nomor teleponnya. Kalau kalian mau, ini bisa dicek langsung di nomornya. Oke, selamat jumpa di channel selanjutnya. Bye-bye.